look at people and I wonder all day, who are you and you are not the one in your way. And then I think about myself and I stayed. I'm a pretty boy. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Pada kesempatan video ini, saya dan teman-teman saya akan membahas materi tentang hukum. Yang pertama, memaparkan materi tentang hukum. Yang kedua, memberikan beberapa contoh perilaku tindakan pelanggaran hukum yang sering terjadi di Indonesia. Dan yang ketiga, memberikan saran dan pesan di setiap akhir tindakan pelanggaran hukum tersebut. Saya sendiri akan memaparkan materi tentang hukum. Hukum di Indonesia sangat berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang tak kenal dengan Pancasila? Dasar negara Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun hukum berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila, bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, sayangnya hukum di Indonesia masih sering dilanggar dan sangat mudah kita jumpai, mulai dari lingkungan sekolah, masyarakat, dan bahkan dalam keluarga. Oleh karena itu, mari bersama belajar tentang hukum dalam kesempatan video ini. Hukum ibarat pagar pembatas. Pagar pembatas antara hak kita dengan orang lain, kebebasan kita dengan orang lain, perilaku kita terhadap orang lain, dan perilaku orang lain terhadap kita. Jika kalian mendengar tentang hukum, apakah yang terlintas di pikiran kalian? Mungkin pelanggaran, peraturan yang tidak boleh dilanggar, atau sanksi yang bersifat tegas. Hukum dapat diartikan sebagai aturan, tata tertib, dan kaidah kehidupan. Hukum sendiri memiliki beberapa unsur. Yang pertama, peraturan ini mengatur perilaku di dalam pergaulan masyarakat. Kedua, peraturan ini dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Tiga, peraturan ini bersifat memaksa. Dan yang keempat, sanksi yang diberikan di setiap pelanggarannya bersifat tegas. Karena hukum meliputi berbagai aspek kehidupan, maka perlunya penggolongan hukum. Yang pertama, penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Terbagi atas, hukum undang-undang. Hukum ini tercantum di dalam perundang-undangan. Hukum biasa. Hukum ini terletak di dalam aturan-aturan kebiasaan. Hukum ini ditetapkan oleh negara-negara suatu perjanjian antar negara. Hukum jurisprudensi. Hukum ini terbentuk karena keputusan hakim. Penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya. Hukum nasional. Hukum ini berlaku di dalam suatu wilayah negara tertentu. Hukum internasional. Hukum ini mengatur hubungan hukum antar negara di dalam dunia internasional. Hukum asing. Hukum ini terdapat di negara lain. Hukum gereja. Sekumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Penggolongan hukum berdasarkan bentuknya. Terbagi atas, hukum tertulis. Hukum tertulis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum tertulis yang dikodifikasikan. Artinya, hukum ini sudah teratur dan secara sistematis disusun. Hukum tertulis belum dikodifikasikan atau tidak dikodifikasikan, belum sistematis, tidak teratur. Hukum tidak tertulis. Hukum ini tumbuh sendiri di dalam lingkungan masyarakat karena kepercayaan masyarakat itu sendiri. Dan hukum ini dibuat bukan berdasarkan prosedur formal. Penggolongan hukum berdasarkan waktunya. Ius constitutum atau hukum positif. Hukum ini berlaku di waktu sekarang. Ius constitutum atau hukum negatif. Hukum ini diharapkan berlaku di waktu yang datang. Penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya.
terbagi atas hukum material. Hukum ini berlaku untuk masyarakat umum tentang hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan. Hukum formal. Hukum ini bagaimana cara melakukan atau menahankan hukum material dan mempergunakannya. Penggolongan berdasarkan sifatnya terbagi atas hukum yang memaksa. Artinya, bagaimanapun keadaannya harus memiliki sifat yang memaksa yang mutlak. Hukum yang mengatur. Hukum ini mendampingkan bila pihak terkait sudah membuat keputusan sendiri dalam suatu perjanjian. Penggolongan hukum berdasarkan wujudnya terbagi atas hukum subjektif. Hukum ini mengatur hubungan antara satu orang atau lebih. Hukum objektif. Hukum ini mengatur dua orang atau lebih secara umum. Penggolongan hukum berdasarkan isinya terbagi atas. Yang pertama adalah hukum publik. Hukum ini mengatur hubungan negara dengan individu warganya. Yang terbagi lagi atas hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha, dan hukum internasional. Yang kedua adalah hukum sipil atau privat. Hukum ini mengatur individu dengan individu lainnya. Terbagi lagi atas hukum perdata dan hukum perniagaan atau perdagangan. Nah, tujuan hukum itu sendiri adalah untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, mencegah terjadinya perilaku-perilaku yang sewenang-wenang, menjamin hak asasi manusia, dan menciptakan suasana yang aman, damai, dan tentram. Sekian pemaparan materi tentang hukum dari saya. Berikut adalah video tentang tindakan perilaku pelanggaran hukum yang sering terjadi di Indonesia. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan saran dan pesan saya terkait adegan tersebut. Pesan saya, khususnya bagi wanita agar lebih berhati-hati saat berjalan sendirian. Dan saran saya, untuk wanita, jangan terlalu memperlihatkan barang berharga milik kita. Kau bandel sekali sekarang ya? Ih, nggak level deh aku temenan sama kau. Ih, kamu kenapa sih gitu? Nggak boleh gituin teman. Ih, nggak peduli lah. Kenapa sih? Cuma kamu jangan berkecil hati ya. Sabar aja, nanti ada kok yang baik sama kamu. Kayak aku. Jangan nangis ya. Baik, di sini saya akan menyampaikan pesan dan saran saya terkait adegan tersebut. Kita sebagai manusia jangan pernah menilai seorang dari fisiknya, karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Udah jam segini belum datang lagi dia. Mana sih, aku telepon aja. Halo Erlita, kamu di mana? Oh, udah deket. Ya, aku udah siapin minuman ya. Oke. Aku kan benci sama dia gara-gara dia proyekku gagal aja. Aku kasih racun. Hai. Nih, minum dulu ya. Ya, Udah makasih beliin. ya. Makasih. Kamu udah dari tadi di sini? Oh, udah baru. Oh iya. Silakan diminum dulu Ya, sebelum bahas makasih. proyeknya. Aku minum dulu ya. Ya. Oh
ya Prima, gimana proyeknya? Tentang proyeknya udah bagus itu, desain bajunya itu. Menurut kamu gimana? Aduh, kalau aku kok pusing Kenapa? banget. Kenapa? Nggak enak badan? Nggak pusing banget nih. Coba diminum dulu lagi. Oh. Rita, kenapa kau sakit? Elita. Baik, di sini saya akan menyampaikan saran dan pesan saya terkait adegan tersebut. Kita sebagai manusia sebaiknya tidak boleh memendam rasa dendam, apalagi terhadap teman kita sendiri, apalagi sampai membunuhnya. Apa beli? Apa sih? Ya ampun, ini apa? Ya, kok 5 ribuan bu. ya ada ngomong. Ngamunnya belum. Belum. Itu aku beli. Boleh sing udang. Itu apa sih? Jangan dikasih Aku beli ya. lu, gua beli. Yang mana ya bang? Baik, di sini saya akan menyampaikan pesan dan saran saya terkait video tersebut. Pungutan liar atau pungli harus diberantas oleh pemerintah karena hal ini sangat merugikan masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah. Baik, di sini saya akan menyampaikan pesan dan saran saya terkait adegan tersebut. Jadilah pengendara yang patuh akan aturan dan berkendara dengan aman, dan selalu ingat membawa kelengkapan Anda saat berkendara. Kita harus beli es krim dong. Berapa kamu? Ya, itu aja. Ya, aku buatin. Tadi ada es krim dong. Iya. Ini buat kamu. Ih, kotor. Elita. Elita itu. Elita. Elita, di mana kamu, Elita? Elita. Elita, kamu dipanggil-panggil nggak mau nyaut? Ya, Ibu. Kamu kok main aja ya? Tadi Ibu panggil-panggil nggak nyaut-nyaut. Pulang. Kamu ini. Pulang. Kekerasan pada anak bukanlah cara yang baik untuk mendidik anak, karena dapat merusak mental anak-anak kita. Selain itu, kekerasan pada anak juga sangat berdampak buruk bagi masa depan mereka. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi pak. Saya dari pemerintahan pusat di sini di Desa Banjar ingin membuat pariwisata pantai ini bergejolak lagi di masa pandemi. Bagus pak. Ya, rencana saya sih agar tamu-tamu yang akan berpelancong ke Bali, terutama di Desa Banjar, akan datang ke sini. Ya, Pak ya. Iya. Jadi saya sudah kirim ke rekening Bapak sebesar 100 juta. Jadi pergunakan itu baik untuk membangun fasilitas apapun yang Bapak inginkan. Oke. Siap. Hasil karya berguna, Pak. Coba cek dulu, Pak, rekeningnya. Masuk. Oh udah pak. Makasih pak ya. Ya, sekarang ada jadwal saya untuk meeting sama DPR. Saya mau ke sana ya. Sampai jumpa ya. Ya, Pak. Lumayan nih gininya dananya. Mendingan tak pakai hiburan keluarga dulu kayaknya. Ntar sisanya baru buat pembangunan pariwisatanya. Tindakan korupsi tidak dibenarkan karena dapat merugikan kita semua. Dengan alasan apapun, tindakan korupsi sangat merugikan. Hei Mbak Candi, boleh kenalan nggak? Enggak, jangan pegang-pegang. Dasar, jual mahal. Kasus pelecehan sering kita dengar, khususnya di kalangan para remaja.
Kasus pelecehan ini sering terjadi pada wanita. Sebaiknya, para wanita jika bertemu dengan orang asing agar lebih berhati-hati, karena dia dapat melakukan apa saja kepada kita. Untuk itu, para wanita sebaiknya lebih menjaga diri dengan baik. Ma, bikinin kopi, Ma. Apa, Pak? Bikinin kopi. Ya, bentar. Cepet dong. Main ini. Mama. Sial, mati lagi. Ini kopinya, Pak. Iya, sana pergi. Mama, kopinya kok pahit ini. Ya, Pak. Ini kopinya pahit. Iya, Pak. Kesini cepet nih, kopinya pahit. Kenapa, Pak? Kalau ngomong tuh di bawah dong, Papa di bawah, yang sopan jadi istri. Iya, Pak. Tadi udah pas kopinya. Tapi ini pahit kenyataannya. Enggak, tadi udah. Jadi istri kok ngelawan sih? Iya, Pak. Nggak guna. KDRT atau kekerasan pada rumah tangga sering kita jumpai di lingkungan masyarakat. Sebaiknya para wanita lebih berani berlawan pada para pria dengan cara bertindak tegas dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Hai Aristia, Hai, Mang Juni. bagaimana kabarnya? Baik, Mang Juni gimana? Baik, boleh minta duduk nggak? Ya, silakan. Aduh, kok sendirian aja sih? Ya, nungguin pacarnya lama kali. Oh, boleh minta foto nggak? Ya, boleh. 1, 2, 3. Lu ngapain duduk sini? Ini teman baiknya aku, udah dari dulu dia. Yang benar. Bener Ya, katanya. teman baru. Ya, baru. Bohong ya. Kecemburuan dalam hubungan berpacaran adalah hal yang wajar. Namun, jangan jadikan kecemburuan ini penyebab pertengkaran hingga terjadi pemukulan karena tanpa alasan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Dadah!